Little Myth. Saat itu Rohman seolah mendapatkan kabar gembira. Dipanggilnya istrinya untuk mendengarkan penawaran dari pria kota itu. Saat itu juga perjanjian antara Rohman dan penyewa terjadi. Pembayaran dilakukan di depan. Rohman pun mendadak punya banyak uang. Si penyewa pun juga memasrahkan perawatan sawah itu kepada Rohman. Jadi, Rohman tetap bisa menggarap sawah miliknya meskipun sudah disewa orang lain. Hati Rohman tentunya senang. Dia nyaris lupa jika anaknya belum ditemukan, jika tidak diingatkan oleh para pemuda yang sudah duduk di depan rumahnya. Pencarian hari itu berlangsung singkat. Penyebabnya di tengah jalan, tiba-tiba Wak Salim kembali muncul. Pria tua yang dianggap sebagai orang yang paham dengan hal-hal gaib itu mengatakan jika Arif tak usah dicari, karena jika sudah waktunya akan ditemukan. Dia bahkan mengatakan kepada Rohman jika Arif masih hidup. Meski masih ragu, tetapi banyak warga yang akhirnya sepakat dengan Wak Salim. Apalagi, selama ini, jika ada masalah yang berkaitan dengan hal gaib, Wak Salimlah yang selalu membantu. Singkat cerita, semua orang kembali ke rumahnya sore itu, karena Rohman sendiri akhirnya memilih untuk mempercayai ucapan dari Wak Salim. Di rumah, Saroh masih menunggu kabar pencarian. Dia sempat heran melihat suaminya pulang begitu cepat. Mila, anak bungsu Saroh, juga tampak tak sabar untuk menunggu kakaknya yang sudah 3 hari tidak pulang. Kata Wak Salim, Arif lagi sehat. Pada akhirnya kita juga akan ketemu sama dia. Jadi dia menyarankan untuk kita sementara bisa menunggu dulu. Ujar Rohman kepada istrinya. Ucapan itu membuat Saroh bingung. Tapi akhirnya dia pun pasrah. Keesokan harinya, mulailah kondisi ekonomi keluarga Rohman mulai berubah. Uang dari penyewa sawah dibuat modal untuk membuka warung kecil. Dalam waktu sekejap, warung itu pun menjadi ramai. Kali ini cerita akan berpindah ke sudut pandangku, Sobri, yang menceritakan kisah ini. Kehidupan Rohman mendadak berubah. Pria yang sebelumnya hanya petani sederhana, mendadak menjadi juragan. Meski tak tampak mentereng, Rohman jadi orang pertama yang bisa membeli sepeda motor dengan cara cash di dusun tempat tinggalnya itu. Beberapa tetangga kagum dengan perubahan, tapi ada pula yang mulai heran. Pasalnya, keluarga Rohman seolah tak peduli lagi, tidak pernah mempermasalahkan kehilangan putra sulung mereka. Keluarga Rohman tampak biasa-biasa saja. Pernah aku bertanya kepada Saroh, kebetulan dia ini masih bibiku. Sejak kecil aku dekat dengan dia. Arif sekarang lagi mondok, Le. Ternyata waktu dia hilang kemarin, dia tuh pergi ke rumah saudaranya. Katanya dia tidak mau pulang, tapi mau minta mondok. Ujar Saroh untuk menjawab pertanyaanku. Aku pun mengangguk. Meskipun sebenarnya masih ragu dengan jawaban Saroh itu, bibiku sendiri. Tetapi, aku tak ambil pusing. Sampai 8 bulan kemudian, aku melihat kondisi keluarga Rohman kembali goyah. Beberapa kali tetangga mendengar suami istri itu bertengkar. Walaupun rumah Rohman sekarang sudah lebih besar dan dikelilingi pagar, tapi suara itu tetap terdengar. Beberapa hari kemudian, warga sempat mendengar jeritan suara Saroh. Yang mengherankan, tetangganya juga mendengarkan ada suara kera dari dalam rumah Rohman dan Saroh. Padahal, jelas keduanya tidak memelihara monyet. Warga yang hendak bertanya merasa segan. Mereka akhirnya memilih diam sambil melihat apa yang terjadi esok harinya. Ternyata, tepat setelah zuhur, keluarga Rohman mengumpulkan beberapa tetangganya, termasuk aku. Pak, Bu, saya ingin pamit, nggih. Mohon maaf ya, jika ada kesalahan selama saya tinggal di sini. Saya mau bekerja, sekaligus membawa Mila yang sedang sakit ke Bali. Ucap Saroh pada saat itu.
Tak jelas apa sakit yang menimpa Mila. Aku berusaha untuk melihat kondisi Mila yang saat itu ada di gendongan Saroh. Dia terlihat pucat, dengan tangan yang terus menggenggam. Sejak siang itu, Rohman pun pergi bersama anak dan istrinya. 1 tahun berlalu sejak kepindahan keluarga Rohman. Kala itu krisis moneter tengah menimpa Indonesia. Aku, yang saat itu masih bekerja serabutan, mencoba peruntungan merantau di Bali. Aku ikut salah satu kenalan bekerja di salah satu salon di daerah Denpasar. Sekitar seminggu setelah bekerja di sana, tak sengaja aku bertemu Saroh di salah satu sudut jalan dekat Pantai Kuta. Saroh membawa sebuah wadah berisi minuman ringan. Aku pun berlari menghampiri bibiku itu. Saroh tampak terkejut melihatku, seakan mau menghindar. Tetapi, ia sepertinya memilih untuk menemuiku. Kita berdua akhirnya duduk di salah satu sudut jalan yang agak sepi. Saroh menawariku minuman sambil mengajak bicara. Banyak hal yang diceritakan Saroh pada saat itu. Mulai bagaimana Mila yang saat ini sudah masuk TK, kemudian Rohman yang diterima sebagai security hotel, sehingga bisa tinggal di dalam mes bersamanya. Tapi ada satu kisah yang membuatku cukup terkejut dari perjalanan hidup Saroh. Dia sempat mewanti-wanti agar aku tak menceritakannya kepada siapapun. Saroh mengajakku bergeser. Ada sebuah warung kecil yang tampak tutup. Saroh mengajakku ke sana untuk menceritakan rahasia yang selama ini menjadi kunci kehidupannya, termasuk inti dari cerita ini. Kisah Saroh kembali ke saat dirinya mendadak menjadi kaya. Di saat yang sama, Arif, anak laki-lakinya tak pernah ditemukan. Saroh berulang kali bertanya kepada suaminya di mana keberadaan Arif. Ternyata, jawaban Rohman kala itu sama dengan apa yang pernah diucapkan Saroh kepadaku. Ia berkata kalau Arif tengah mondok di salah satu pesantren di kabupaten sebelah. Meski awalnya percaya, tetapi naluri seorang ibu dari Saroh muncul. Dia merasa kalau anaknya sedang tidak baik-baik saja. Memang, 2 atau 3 minggu sekali, suaminya pergi dengan alasan untuk menjenguk Arif di pondok. Rohman membawa satu rantang penuh berisi makanan kesukaan Arif, daging rempah dan plecing ayam. Karena tak betah, Saroh pun mendesak suaminya itu. Dia meminta untuk ikut menjenguk Arif. Rohman sempat mencegah, tapi Saroh tetap bersikeras. Bahkan dia mengancam akan meminta antar orang tuanya jika tak diajak menemui Arif. Akhirnya Rohman pun luluh. Dia bersedia mengajak Saroh ke tempat Arif berada. Tapi dengan syarat, Saroh menerima apapun yang akan terjadi nanti. Saroh heran dengan ucapan suaminya itu. Tapi dia tak mau berdebat. Yang penting baginya, ia bisa bertemu dengan putranya itu. Esok hari, berangkatlah mereka berdua menggunakan sepeda motor yang telah dibeli mereka. Dan si kecil Mila dititipkan ke neneknya. Mereka melaju perlahan melalui wilayah utara kabupaten. Tepat sebelum perbatasan kabupaten, ada sebuah hutan yang terbentang cukup panjang. Motor yang dikendarai Rohman tiba-tiba berbelok keluar dari jalan besar dan masuk ke jalan setapak yang justru mengarah ke dalam hutan. Pohon-pohon jati yang ada di pinggir hutan seakan memberi jalan kepada Rohman dan Saroh. Semakin masuk ke dalam, jenis pohon semakin rimbun dan dipenuhi tumbuhan jalar. Sampai akhirnya, mereka berdua tiba di sebuah tempat terbuka di antara lebatnya pepohonan. Rupanya di sana tak hanya Saroh dan suaminya. Ada beberapa orang yang tampak duduk menunggu sesuatu. Tak ada yang menegur sapa. Semuanya memandang kosong ke arah jalan kecil yang ada di sisi barat tempat lapang itu. Kok di sini, Mas? Katanya di pesantren. Tanya Saroh dengan heran. Udah, tunggu aja. Nanti Arif datang ke sini kok. Kata Rohman sambil mengisyaratkan tangan menutup bibir. Kemudian, sekitar 20 menit menunggu, tiba-tiba ada segerombol suara kera yang terdengar keras. Tak sampai 2 menit, sudah ada puluhan kera yang muncul memenuhi tempat itu. Mereka terlihat bingung
mengamati orang-orang yang ada di sana. Kemudian, satu persatu dari kera itu menghampiri orang yang menunggu. Ada yang sekedar mengelus-ngelus, ada juga yang memberikan makanan kepada kera di depannya. Anehnya, kera-kera itu seperti sudah sangat jinak dan mengenali orang-orang yang ada di sana. Di antara kera-kera itu, tiba-tiba ada seekor kera yang mendekati Saroh dan Rohman. Karena kaget, Saroh nyaris memukulnya. Dia sudah mengangkat sandal sebagai tanda mengusir. Tapi, kera berwarna abu-abu itu justru malah mendekat. Sekilas, kera itu tampak seperti menangis di depan Saroh. Karena masih bingung, Saroh meminta penjelasan kepada suaminya itu. Akhirnya di sana, Rohman pun berterus terang. Dia menceritakan jika kera itu adalah Arif. Yang tak lain tak bukan, adalah anak sulungnya yang menjadi tumbal pesugihan perjanjian Rohman dengan siluman kera untuk mendapatkan kekayaan. Tubuh Saroh mendadak lemas. Rohman menahan tubuh istrinya agar tidak jatuh ke tanah. Kepala Saroh mendadak pusing, antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di depannya, kera yang tadi menghampiri, seolah menangis melihat kondisi Saroh yang ambruk di tubuh Rohman. Setelah bisa menguasai diri, Saroh kemudian menghampiri kera yang ada di depannya. Dia mengelus kepala kera itu, seperti mengelus kepala Arif, anak sulungnya sendiri. Seolah mengerti dengan apa yang dirasakan ibunya, kera perwujudan Arif itu diam, membiarkan ibunya untuk membelai kepalanya. Rohman kemudian membuka rantang yang dibawanya dari rumah, mengeluarkan beberapa makanan kesukaan Arif, dan menggelarnya di atas daun pisang. Kera itu kemudian mendekati makanan itu, dan mulai melahapnya satu persatu. Hati Saroh teriris melihat pemandangan yang tidak pernah dipikirkannya itu. Proses mengunjungi Arif ternyata tidak berlangsung lama. Tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus entah dari mana asalnya. Seketika, kera-kera yang tadi berkerumun langsung bubar tidak karuan. Kembali ke jalan setapak tempat awal mereka muncul. Saroh sempat berteriak memanggil anaknya, tapi tubuhnya ditahan oleh Rohman. Dan ternyata, tak hanya Saroh, ada beberapa orang yang juga terlihat histeris melihat kepergian kera-kera itu. Udah, ayo pulang. Nanti 2 minggu kita kesini lagi, kata Rohman yang menenangkan istrinya. Sejak kejadian itu, Saroh seperti orang bingung. Memang kondisi keuangan keluarganya membaik. Bahkan, bisa dibilang sangat baik. Saudara yang dulu menghutanginya malah berbalik banyak berhutang kepadanya. Saroh tak hanya menggunakan 1 kalung emas saja, tapi hampir semua jemari di tangannya berbalut cincin emas. Tapi semua seolah menjadi hampa. Saroh sering teringat Arif saat tengah merenung. Suatu malam, Saroh pernah bermimpi melihat anaknya berada di sebuah perkampungan. Tak hanya sendiri, Arif bersama puluhan anak-anak seusianya sedang menarik sebuah gerobak layaknya kuda. Dan di belakangnya ada sesosok makhluk berwujud kera besar yang tak segan mencambuk Arif jika dia berjalan lambat. Saroh berusaha berteriak memanggil anaknya. Arif hanya menoleh sebentar, lalu kembali menyeret gerobak bersama anak-anak seumurannya. Saroh pun berusaha berlari mengejar anaknya itu, tapi tiba-tiba ada 2 tangan besar yang mencegahnya. Kembali, tempatmu bukan di sini, kata pemilik tangan itu. Saroh pun menangis, karena tak diperbolehkan mengejar anaknya. Tangis yang dibawanya sampai dia sadar, jika dia baru saja bermimpi. Setelah bangun dari mimpi itu, perasaan Saroh kembali bimbang.
Dia bahkan merasa tak bisa menikmati uang-uang yang terus mengalir setiap harinya. Saroh juga menjadi sering bertengkar dengan suaminya. Apalagi ketika ingat jika keputusan menggunakan pesugihan ini tidak pernah direstuinya. Tapi kamu sendiri kan yang pengen punya uang banyak, yang ingin supaya kita bisa mempunyai semua emas, bisa kaya. Udahlah, nikmati aja, Kata Rohman pada suatu malam. Jika sudah seperti itu, Saroh hanya bisa menangis. Dia meratapi nasib yang tak bisa diperbaikinya. Setiap 2 minggu, Saroh dan Rohman rutin mendatangi hutan tempat mereka bisa menemui kerajelmaan Arif. Saroh yang awalnya merasa berat, akhirnya mulai terbiasa. Dia pun membawakan makanan kesukaan Arif setiap kali datang. Pernah sekali Saroh membawa Mila untuk menemui Arif. Tapi anehnya, Arif seperti tak mau mendekat. Kerajelmaan Arif hanya memandangi Mila saja dan tidak mau mendekat, seolah mengkhawatirkan sesuatu. Waktu pun terus berputar, sampai akhirnya suatu malam, Mila yang tengah tertidur mendadak menjerit. Saroh yang kaget langsung memeluk tubuh Mila. Jari Mila menunjuk-nunjuk ke arah sudut kamar. Sembari menangis dan menggigil, Saroh yang bingung kemudian membangunkan suaminya. Rohman kemudian menyalakan lampu, tetapi dia tak melihat apa-apa. Kejadian itu berlangsung hampir setiap hari selama 1 minggu. Rohman yang khawatir kemudian meminta bantuan kepada salah satu orang pintar di kampung itu untuk melihat apa yang terjadi. Siluman kera itu datang ke rumahmu. Dia minta tambahan untuk pelayannya. Kata orang pintar itu kepada Rohman. Pelayan bagaimana maksudnya, Mbah? Apa ini nggak bisa ditangkal? Jawab Rohman. Orang pintar itu menggeleng. Dia mengatakan perjanjian siluman kera dengan Rohman sudah menjadi darah dan akan terus berjalan. Kalau kamu gak mau, nyawamu sendiri yang akan jadi taruhannya, Le. Orang pintar itu tak memberi pilihan. Tapi, dia sempat membisiki Rohman jika ada orang yang bisa membantunya untuk memutus perjanjian gaib itu antara Rohman dan siluman kera. Dengan syarat, saat menemui orang itu, Rohman harus pergi meninggalkan semua harta yang didapatinya dari siluman kera. Jawaban itu membuat Rohman bingung. Rohman pun pulang untuk menemui istrinya di rumah. Ternyata, di dalam rumah, Rohman mendapati istrinya tengah meringuk ketakutan. Di pelukannya terlihat Mila dengan wajah yang pucat dengan tangan yang menggenggam kaku. Ini kenapa? Kenapa Mila, Dek? Saroh nyaris tak dapat berbicara, sampai Rohman menciprati wajahnya dengan air. Saroh langsung sadar dan menangis. Tadi ada yang mau mengambil Mila, Mas. Badannya besar. Ketika Rohman pergi ke rumah orang pintar, Saroh mengatakan jika ada orang yang terdengar mengetuk pintu. Tapi, saat pintu dibuka, Saroh tak melihat apapun. Dia kembali menutup pintu itu yang baru dibukanya. Tak lama, tiba-tiba Mila menjerit. Jeritannya sangat keras, seolah sedang berusaha untuk berlari. Saroh kemudian berlari ke kamar anaknya. Suara jeritan Mila terdengar semakin keras. Tetapi pintu kamar tidak bisa dibuka. Saroh pun panik sambil terus memanggil nama Mila. Setelah dicoba berulang kali, akhirnya pintu terbuka. Saroh melihat ada sosok hitam besar mendekap anaknya. Saat itu kondisi Mila sudah terdiam, dengan mata tertutup rapat dan tangan menggenggam erat. Dengan keberanian terakhir, Saroh lalu menjerit dan mendekap anaknya, tanpa memperdulikan sosok hitam besar yang ada di depannya. Setelah itu Saroh tak ingat apa-apa sampai akhirnya suaminya datang. Rohman lalu mengambil Mila dari pelukan Saroh. Dilihatnya putrinya dengan seksama. Rohman pun menjadi teringat dengan kondisi Arif. Kemudian Rohman teringat
Tepat seminggu setelah hilangnya Arif, Samsuri tiba-tiba menemuinya di sawah. Ada salah dari Mbah Wagi, Man. Nanti malam kamu disuruh menaruh ini di bawah bantalmu. Ini apa? Udah, ambil aja. Katanya kalau kamu pingin ketemu anakmu. Jawab Samsuri sambil menyerahkan sebuah bungkusan koran. Malam harinya, Rohman membuka bungkusan yang diberikan Samsuri. Isinya sebuah kulit pisang kering. Benda itu pun langsung diselipkannya di bawah sarung bantal. Rohman lalu tertidur. Di dalam mimpinya, Rohman melihat area kebun yang ada di bukit kampungnya. Lalu, tampak Arif tengah digandeng oleh seorang pria. Wajahnya tak terlalu jelas karena membelakangi pandangan Rohman. Dia terus mengikuti kemana pria itu membawa Arif, sampai di dekat pepohonan durian. Pria itu menyeret Arif dengan cepat. Arif tampak tersuruk-suruk mengikuti langkah pria itu. Satu sandalnya ikut terlepas karena sulit mengikuti langkah pria yang menyeretnya. Di dekat deretan batu besar yang ada di belakang area pohon durian, tiba-tiba muncul sebuah terowongan. Pria itu membawa Arif masuk. Terdengar suara Arif meronta-ronta, tapi dia tetap terseret masuk. Rohman yang sedari tadi hanya menonton seolah ikut terseret ke dalam terowongan. Setelah beberapa menit dalam kegelapan, lorong terowongan akhirnya mulai berujung. Ternyata ada sebuah perkampungan di baliknya. Rumah-rumah terlihat berjajar rapi dengan halaman yang lebar. Dinding rumah tampak terbuat dari kapur putih, dengan atap dari dedaunan yang sangat lebar. Semua hampir terlihat normal, kecuali penghuninya. Semua penghuninya adalah kera, dengan ukuran tubuh sebesar manusia, tetapi semuanya kera. Seolah diseret magnet, Rohman seperti dibawa menuju salah satu rumah besar yang ada di sana. Rumah itu memiliki gudang-gudang yang berjejer di halamannya. Masing-masing gudang diisi dari gerobak-gerobak yang ditarik manusia. Di antara orang yang menarik gerobak tersebut adalah Arif. Wajahnya terlihat ketakutan. Rohman hendak mendekat menolong. Tapi, tiba-tiba muncul sebuah suara besar yang mencegahnya. Anakmu akan bekerja di sini sebagai bayaran dari harta yang kamu dapat. Kemudian Rohman terbangun selepas mendengar suara itu. Pagi-pagi buta, dia langsung berlari ke tempat bebatuan seperti yang ada di dalam mimpinya. Di sela bebatuan, sama-sama Rohman melihat sebuah sosok. Ternyata itu adalah tubuh anaknya yang bernama Arif. Matanya memejam dengan tangan yang menggenggam erat. Rohman menemukan tubuh Arif dengan kondisi tak bernyawa. Rohman menangisi anaknya. Dipeluknya tubuh dingin itu dengan erat. Setelah selesai melampiaskan kesedihannya, Rohman kemudian menguburkan tubuh Arif tak jauh dari batu itu. Kebetulan, lokasi itu jarang dilewati oleh orang. Tak lama, ladang daerah itu dibeli oleh Rohman. Rohman saat itu seakan sadar dengan situasinya. Dia pun harus memilih untuk mengakhiri sebelum semuanya terlambat. Detak jantung Mila masih bisa dirasakan tangan Rohman. Artinya, masih ada kesempatan. Singkat cerita, akhirnya Rohman sekeluarga benar-benar pergi dari kampung. Mereka tak membawa harta dari hasil pesugihan yang mereka jalani. Saroh menjual cincin emasnya untuk pindah ke Bali. Di sana, Mila berhasil diobati sampai sembuh. Rohman dan Saroh kemudian mengawali hidupnya. Menjadi pekerja dari bawah di Bali, seperti para perantau lainnya. Aku, Sobri, yang mendengar cerita dari Saroh pun akhirnya mengerti jalan cerita hidup dari bibiku itu. Setelah pertemuan itu, aku kemudian kembali ke aktivitasnya, bekerja di salah satu salon di Denpasar. Tentunya aku juga berduka.
tentang bagaimana nasib Arif. Terakhir, sebelum kembali ke Jawa, aku sempat bertemu Sarah untuk berpamitan, dan keluarga itu tak pernah lagi kembali ke kampung halamannya. Dalam cerita ini, perjanjian dengan makhluk gaib sering sekali menampakkan metafora untuk godaan-godaan yang tampaknya menguntungkan, tetapi sesungguhnya bisa mengarah pada kehancuran. Ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menjalani hidup, terutama saat kita berhadapan dengan tawaran yang tampaknya terlalu baik untuk ditolak. Memang sebagai manusia, kita terlalu sering tergoda oleh kesenangan sesaat atau keuntungan instan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang.